Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anela Mawati. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi dakwah periode Mekah. Nah, tapi apakah kalian tahu materi ini ada di pembelajaran apa? Iya, betul sekali. Materi ini terdapat dalam pembelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Pembelajaran ini termasuk salah satu yang pembahasannya mencakup tentang sejarah yang berhubungan dengan agama Islam. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu dakwah pada masa awal. Nah, dakwah pada masa awal ini dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan 3 sampai dengan 4 tahun. Lalu mengapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah perlu mempersiapkan diri dan menghimpun kekuatan serta mencari pengikut yang setia. Dalam 3 sampai dengan 4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya tercatat sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ialah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, para sabiqun al-awwalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama kali menyatakan keislamannya dari keluarga Nabi ialah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan sebagainya. Nah, teman-teman, masuklah kita kepada strategi yang kedua dari dakwah Rasulullah SAW periode Makkah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dakwahnya secara terang-terang. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 94, dan yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak ingin menunda-nundanya lagi. Nah, Rasulullah SAW langsung saja melakukan dakwahnya secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran bukan lagi kepada keluarga dan kerabatnya, tetapi langsung memberikan pengajaran kepada penduduk Mekah. Nah, teman-teman, lanjut saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum ke peristiwa hijrah, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih penyebab Rasulullah SAW melakukan hijrah. Lalu, apa sih alasan Rasulullah SAW melakukan hijrah? Alasan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ialah karena perilaku kaum kafir Quraisy yang buruk terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah. Nah, yang pertama, hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi dilakukan 2 kali. Yang pertama berjumlah 70 orang, dan yang kedua berjumlah 101 orang. Dan yang kedua adalah hijrah ke Taif. Hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif dikarenakan beliau memiliki hubungan kekerabatan di sana. Akan tetapi, hijrah di sana yang dilaksanakan oleh beliau tidak diterima di Taif. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan caci maki dan cemoohan, lalu diusir oleh penduduk Taif. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini dilaksanakan 2 kali. Yang pertama berjumlah 12 orang dan yang kedua berjumlah 12 orang juga. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencantumkan isi perjanjian Aqabah yang pertama sekaligus isi perjanjian yang kedua. Silahkan kalian bisa baca ataupun disimak ya teman-teman. Itu dia penjelasan singkat dari saya yang menerangkan tentang strategi dakwah periode Makkah. Gimana nih pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu? Seru kan? Banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita-cerita Islam yang kita dapatkan ketika mempelajari sejarah kebudayaan Islam.
Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.